Lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perompak RRI Panda di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi menjelang siang. Ini tapi kayaknya masih pagi ya Mance Bice karena saat ini sudah 4 menit melangkah dari jam 9 paginya. Kembali di Perompak FM Palembang Pecah Biaso kalau di jam 9 sampai jelang nanti di jam 10 siang. Ini kita kembali di obrolan komunitas edisi Minggu tanggal 5 Oktober 2025 ya. Gimana kabar Mance Bice pagi ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan juga selalu berpikiran positif ya karena memang kalau pagi itu kita harus dengan sesuatu yang baik kayak pemikiran baik dan juga dengan semangat yang baik. Ini mirip pecah juga dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perompak FM Palembang punya semangat yang sangat baik nih untuk memberikan yang terbaik pastinya ya. Oh banyak nih kata-kata baik sudah berapa ikut tadi. Oke dan kali ini kita sudah kedatangan untuk di studio Perompak FM Palembang. Tapi sebelumnya kita pengen kasih tahu dulu, Bang Cek Bicek silakan juga yang pengen menyaksikan tayangan siaran kita ya untuk melihat matchingnya baju kami pagi ini sama-sama warna kuning. Silakan Mance Biceknya tonton di channel YouTube Perompak Palembang atau yang pengen streaming juga boleh di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id juga baca di sana ya. Oke, dan langsung kita bakal kenalan kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ini teman-teman dari Psikologi Fair 2025 ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi kak. Aha, suara yang satunya ada? Cek cek 1 2 3. Ada ya? Iya. Oke, coba yang satunya lagi. Halo. Halo. Oke, ada ya. Baik, ini Psikologi Fair. Kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Anissa Fitriani Iya benar kak. yang merupakan wakil koordinator Lomba Karya Tulis Ilmiah. Benar. Oke, baik. Dan juga didampingi ini ada satu lagi yaitu ada Silva Rosan Salsabila Iya benar kak. yang merupakan anggota divisi Lomba Poster Ilmiah. Nah. Ini katanya penulisannya kemarin kebalik ya. Iya benar. Iya, untuk saya ingat. Terima kasih untuk Ibu dosen ya yang sudah mengingatkan. Ibu Alda nih, mungkin lagi monitor juga di tayangan YouTube Perompak ya. Oke, kita pengen kenalan dulu mengenai Psikologi Fair. Ini apa nih kegiatan komunitas atau seperti apa? Siapa yang pengen menjelaskan? Oke. Gimana sih? Ya, Kamu? silakan. Oke. Aha. Mungkin jelaskan ya dari Nisa. Nah, itu Psychology Fair itu adalah kompetisi bertaraf nasional yang dimana itu dapat diikuti oleh seluruh teman-teman dari PTN dan juga PTS yang ada di Indonesia, yang dimana baru dari strata 1, D3 maupun D4. Nah, jadi di dalam Psychology Fair ini ada 2 macam perlombaan yang akan dilombakan. Yang pertama itu ada karya tulis ilmiah, kemudian yang kedua itu ada poster ilmiah. Nah, kedua lomba ini itu nanti dilaksanakan secara tim. Nah, di dalam tim ini Kak, itu harus diwakilkan oleh orang-orang yang berasal dari instansi yang sama. Oke. Tapi diperbolehkan dari jurusan yang berbeda-beda Kak. Begitu. Begitu ya. Jadi PTN, PTS juga bisa ikutan di sini ya. Benar banget. Oke, baik. Nah, ini sebelumnya untuk Psikologi Fair ini penyelenggara dari siapa nih? Kalau aku izin Iya, jelasin. silakan. Kalau Psikologi Fair itu sebenarnya proker tahunan ya. Ya, Proker benar. tahunan antara BEM dan kolaborasi sama salah satu organisasi di bawah BEM namanya Psychology Science Youth Community atau Society. Oke. gitu. Ini BEM-nya kalau boleh tahu dari kampus mana nih? Universitas Sriwijaya ya? BEM Prodi kami sendiri Kak. Iya. Kampus? Kampus Universitas Sriwijaya. Sriwijaya. Oke. Jadi supaya pendengar kita nggak penasaran ya. Iya. Karena BEM kan banyak gitu. Takutnya dari kampus lain. Dari kampus Universitas Sriwijaya. Yang tentunya ini BEM-nya langsung ya ini ya? Iya, Iya, benar. Aha. langsung. Jadi artinya di sini Anissa dan juga Sylvia ditunjuk
oleh teman-teman yang ada di BEM itu sebagai ini tadi ya, ada wakil koordinator dan juga anggota divisi yang kita pengen tahu juga untuk eh, dalam kegiatan ini nanti psikologi fair. Kalau boleh tahu ini ada divisi apa aja nih yang ikut serta untuk menyukseskannya nanti? Kalau divisinya, Mhm. kalau dari society itu hampir semua harus Semuanya ikut. ikutan ya? Iya, karena kami yang society itu geraknya itu emang di bidang ilmiah, Kak. Oke. Jadi semuanya diusahakan harus ikut. Jadi hampir rata-rata anggota society itu ikut. Oke. Kalau dari BEM boleh Nisa? Mhm. Oke, dari BEM juga semuanya tuh pasti berkontribusi untuk menyukseskan psychology fair ini. Sama-sama ya, apalagi misalnya kita butuh mitra yang banyak nih pastinya untuk lomba psychology fair ini. Jadi teman-teman di BEM maupun di society itu berkontribusi besar banget di psychology fair ini. Oke, kalau untuk divisi yang ikut semua tadi yang disampaikan oleh Silva, divisi apa aja tuh? Ingat nggak? Kalau di society, Ah, di society itu kami punya 4 divisi, ada kaderisasi, media ilmiah, pengembangan potensi, dan satu lagi itu Eksternal. eksternal. eksternal ya. Jadi ada 4 divisi yang ada ada 4 di divisi. sini tadi. Oke, ini kalau mengenai si Talks dan juga Fun Challenge, psikologi fair on air ini kita pengen tahu untuk ini merupakan agenda tahunan ya. Iya. Ini tahun keberapa nih yang udah diselenggarakan? Mungkin udah kesekian kali ya. Iya, Karena kalian benar. juga nih. Kami juga baru Baru sebenarnya, ya. Kak. Anak baru ini. Oke, kalau Silva ini di semester berapa nih saat ini? Sekarang di semester 3, Kak. Fakultas? Fakultasnya kedokteran, prodi psikologi juga. Oke, luar biasa sekali. Kalau Anissa? Sama kayak di Fakultas Kedokteran program studi psikologi. Oke, nah ini mengenai psikologi, artinya perlu sekali ya untuk kita pahami apa namanya itu mengenai kesehatan mental mungkin ini yang paling mendasar mungkin ya. Iya. Dari kalian anak-anak kedokteran tadi ya, Iya. anak psikologi lah ya kita berbicaranya di sini mengenai mental. Menurut kalian di usia seperti kalian yang masih muda begitu, mental seperti apa nih yang perlu untuk dijaga tuh? Boleh, bisa atau Silakan, mungkin dari Silva silakan. Silva. Ada jawaban Apa ya? kayaknya ya. Kalau aku sebenarnya kalau kita ngelihat dari kompetisi juga yang kita lakuin ya, Kak. Karena kami juga fokusnya itu ke kondisi kesehatan mental Itu. Gen Z itu sendiri kan. Gen Z ya. Gen Z kan nyebutnya. Itu sebenarnya kalau yang dilihat itu lebih banyak ke anak-anak sekarang itu atau apalagi kami gitu sering banget menyebutkan melabeli dirinya itu suka burnout. Burnout. Apa tuh burnout tuh? Kan itu kayak kelelahan otak gitu Oh ya, gitu Kak. ya. Kayak kalau ada tugas itu udah langsung burnout gitu kan. Sebenarnya itu juga kan kita nggak bisa langsung asal melabeli gitu aja. Nah jadi atau kayak pengaruh media sosial gitu kan sekarang eranya itu bener-bener gencar banget, itu kadang mempengaruh ke emosi anak-anak Gen Z. Gitu ya. Gitu. Misalnya kayak kalau misalnya kita lihat video di medsos lah yang udah disetting pakai lagu sedih, Oke. latar sedih itu langsung kayak ikut nangis kan. Itu kan kita nggak bisa langsung, masa sih empati bisa lewat layar HP, itu kan harus dicari tahu ini bener atau enggaknya. Walaupun sebenarnya tayangan itu memang Iya, memang menarik simpati, menarik cuman simpati dan juga haru ya, iya. begitu ya. Cuman kalau kok bisa ya lewat layar HP itu bener nggak ini namanya empati atau ada kondisi-kondisi lain gitu. Tadi apa istilahnya tadi? Kalau- Burnout. burnout. Burnout tadi Iya. itu ya. Nah ini burnout ini tadi artinya memang hampir di usia Gen Z yang Iya, yang sering sibuk kuliah, terkena sekolah. ya begitu ya. Nah cuma dengan apa yang tadi disampaikan oleh Silva, untuk solusi atau antisipasinya seperti apa tuh? Aduh, kalau saya mungkin lebih ke yang pasti kalau kita lelah tugas itu ada ya, Kak, apalagi kayak Manusiawi iya ya. manusiawi semuanya itu kan. Mau dia kuliah sekolah atau enggak itu pasti ada. Mungkin kalau dari aku, kita ngelakuin hal yang buat kita apa ya, Enjoy me kembali time. ya. Enjoy misalnya kayak atau dengerin musik atau rest sebentar lah, jangan Oke. terlalu dipaksa gitu. Jadi artinya kita sudah tahu dulu bagaimana
menangani diri sendiri ya. benar. Ketika lagi dari burnout tadi itu kita ya melakukan hobi mungkin salah satunya, tapi tetap dalam konteks yang positif Iya, begitu ya. Benar, Pak. Tapi kalau dari Anissa juga kita pengen tahu sejauh ini Gen Z yang paling banyak kesehatan mentalnya itu ke arah mana nih yang sering terganggu begitu? Terganggu dalam arti apa ya, up and down-nya itu timbul begitu. Eh, Oke, mungkin agak sama ya sama Silva tadi, yang mana kalau menurut Nisa yang banyak terjadi di Gen Z saat ini itu adalah kesalahan dalam meregulasi emosinya, Kak. Oke. Jadi misalnya mereka lihat di sosial media nih, teman-temannya lagi melakukan sesuatu, terus dia merasa ketinggalan Oh, ya. FOMO ya, Iya, FOMO ya. FOMO ya, dia Aha. merasa ketinggalan. Nah, itu akan membuat dia down nih. Loh, kenapa teman aku udah melakukan itu? Terus kenapa aku masih di sini-sini aja ya? Jadi nantinya akan ada social comparison. Jadi ada melakukan perbandingan sosial nih, Itu Kak. ya. Iya. Jadi nanti pasti bakal berdampak juga pada cara dia untuk meregulasi emosinya. Dia jadi lebih gampang sedih, gampang Oke. menyalahkan dirinya. Nah, itu sih kayak yang dirasakan sama Nisa kalau untuk Gen Z saat ini. Gitu ya. Tapi kalau kalian pernah nggak baca sebuah artikel yang mengatakan bahwa orang yang apa namanya tuh sulit untuk mandi itu ada indikasi terganggunya sedikit mental begitu. Setuju nggak gitu? Dari kalian sebagai anak psikologi, Oke. Oh, secara pandangan kalian aja, jarang mandi gitu. sebenarnya kita belajar psikolog klinis ya nih sebenarnya. Iya. Kaitannya sama ya? Kalau dari yang yang aku tangkap deh Kak dari pembelajaran di kelas waktu itu memang ada sempat disinggung kayak orang yang jarang mandi itu kan ada yang bilang indikasinya ke gangguan jiwa. Itu. Cuman Sebenarnya kita itu lihat bahasa lagi, ininya ya. iya, cuman kita lihat lagi kan kayak dia itu jarang mandinya itu Apa faktornya ya? Iya, Iya. gimana maksudnya kan ada faktor-faktor lain juga. Kalau misalnya emang itu mengganggu keseharian dia, ya kita baru bisa tahu Mengindikasi aja, ya? ya. Cuman belum kita langsung bisa, oh dia kayak Judgement. gini nih, Iya, boleh langsung melabeli dijudge. ya, langsung Heeh. melabeli nggak bisa. Begitu ya. Iya. Jadi memang perlu ada kajian ilmiahnya Iya, juga. benar. Tapi kalau dari kalian ada nggak ini kajian ilmiah? Belum ya? Belum ya. Belum ada ditemukan. Jadi makanya kembali yang disampaikan oleh Silva tadi, apa yang kita lihat di layar HP itu Iya. jangan ditelan mentah-mentah begitu ya. Iya. Baik itu informasi, baik itu video, karena ini menyangkut dengan mental juga ya. Takutnya nanti kita baca artikel yang tidak benar, jadi kita kepikiran gitu. Ujung-ujungnya ini berdampak terhadap pola pikir kita begitu ya. Yang seharusnya tidak seperti itu, karena kita sudah terhasut dengan apa yang kita lihat. Endingnya malah menyusahkan diri kita sendiri begitu ya. Iya, benar. Tapi kalau kita kembali ke psikologi fair ini ya, kita pengen tahu agendanya ini akan dilaksanakan kapan tuh? Nah, untuk pendaftarannya sendiri ya Kak, itu sudah dimulai dari tanggal 5 September kemarin nih. Oke. Nah, Udah 1 bulan yang lewat ya? Iya, 5 September ya? jadi berakhirnya itu nanti di tanggal 10 Oktober Kak, untuk pendaftaran dan juga pengumpulan karyanya. Oke. Nah, terus nanti di tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober itu akan dilaksanakan penilaian. Nah, sudah penilaian, nanti di tanggal 17 Oktober itulah akan kita ketahui nih Kak, siapa sih teman-teman yang akan maju ke tahap final. Oke. Dimana- Oh, jadi ada 2 tahapan ya, seleksi dan juga final. Benar sekali. Nah, di tahap final ini masing-masing dari KTI dan juga poster itu ada 5 tim. Ada 5 tim. Yang bakal masuk ke final. Terus di tanggal 19 itu bakal ada technical meeting. Nah, di tanggal 24 bakal ada persiapan untuk melakukan presentasi. Nah, jadi di KTI dan juga poster itu ada presentasinya, Kak. Oke. Biar kita tahu banget nih, apa sih yang Dari apa yang teman-teman dibuatnya ya? Iya, apa sih gagasannya teman-teman buat. Nah, di tanggal 25 Oktober itu adalah hari puncaknya. Gitu. Iya. Nah, for information juga ya Kak, di tanggal 25 Oktober ini juga ada webinar nasional. Oh, ada webinarnya juga iya. tuh. Jadi bukan cuma presentasi aja di tanggal 25 Oktober ini, tapi juga ada webinar nasionalnya yang dimana narasumbernya itu adalah Dr. Ade Eva, Master Science, yaitu dari
Universitas Sampurna, ya dosen di sana, beliau akan menjadi pembicara. Oh gitu. Ya, dan tema yang bakal disampaikan itu terkait dengan tema psychology fair, Kak. Oh begitu ya. Iya, temanya itu adalah daya tumbuh psikologis di tengah arus Wah, digitalisasi. menarik sekali ya. Iya. Ini sesuai dengan era sekarang nih, digitalisasi yang memang sudah sangat merasuki, terutama untuk di Gen Z juga ya, Iya, kembali di situ ya. Oke, nah kalau mengenai fun challenge-nya ini bagaimana tuh untuk di kegiatan psikologi fair ini nanti? Mana siapa? Silakan. Mungkin Silva juga ada jawaban. Fun challenge. Fun challenge-nya. Apa tuh yang nanti akan lebih ditonjolkan begitu? Apakah ada kegiatan apa ya? Kalau anak psikologi itu challenge-nya seperti apa tuh biasanya? Fun challenge-nya. Oh, sebenarnya kalau acara kami ini kita kan lewat online ya Kak. Oh, online. Berbasis iya, jadi Basis online ya? berbasis Iya, benar. online. Jadi kemungkinan fun challenge-nya atau yang puncaknya tadi di webinar sih Kak. Oh, di Karena situ kan ya. kalau untuk pengumpulan karya atau apa itu ya udah tinggal dikumpul aja, tapi bagi yang berhasil lolos itu kan bakal dapat materi yang lebih lagi dari webinar itu. Jadi kayak bonusnya lah, benefitnya Oh, itu ikut. ya. Iya. Oke, baik. Dan ini kalau yang diperlombakan ada apa aja nih? Karya tulis ilmiah, ada juga lomba poster ilmiah, sama ada apa lagi? Dua itu aja ya? Iya, Dua dua itu itu aja. aja. Dua itu aja. Nah, dari tahun ke tahun yang kalian tahu dari kakak tingkat sebelumnya ini mengenai jumlah peserta, apakah mengalami peningkatan atau malah justru turun atau malah stagnan, relatif sama gitu? Oke, mungkin kalau dari tahun sebelumnya, kalau yang Nisa tahu ya Kak, itu peminatnya juga cukup banyak ya untuk psychology fair ini. Dan untuk di tahun sekarang ya, karena kami juga bermitra dengan banyak akun ya, akun-akun untuk menginformasikan Promosi ya? lomba ya, promosi. Sudah banyak teman-teman yang udah ingin bergabung nih di seluruh bergabung ke Psychology Fair, yang dimana itu berasal dari seluruh universitas di Indonesia, yang dimana Nisa kemarin lihat ada dari Unja, ada dari Unsri sendiri, ada dari UNES. Pokoknya teman-teman di PTN juga PTS di seluruh Indonesia ini udah antusias banget untuk ikut Psychology Oh, jadi ini Fair. sudah skala nasional ya? Iya, Iya. ini skala nasional. Karena kita memang berbasis online tadi ya. Iya. Oke, baik. Dan ini siapa yang nanti dihadirkan sebagai dewan jurinya nanti di situ? Ada dapat bisikan mungkin atau sejauh ini belum ada final keputusannya begitu? Kalau juri yang pasti kami dari dosen Unsri Oke. Prodi sendiri ada, kemudian beberapa alumni dan beberapa juri tamu Kak yang udah diundang. Ada juri tamunya juga di situ ya. Mengenai proses mekanisme perlombaannya nanti atau kompetisinya nanti itu ada seleksi dulu, ada finalis, Iya. baru grand final gitu ya? Iya. Atau langsung aja final? Enggak, Langsung final ya nih. Seleksi langsung final gitu? Iya, nanti diseleksi siapa tim yang masuk final. Nah, di final itu nanti bakal ditentukan ada 4 kategori nih Kak. Ada yang Oke. juara pertama, kedua, ketiga, dan juga best presentation. Oke, gitu. baik. Nah, untuk psikologi fair di tahun ini, apakah kalian juga bersinergi dari pihak swasta begitu untuk menyukseskan kegiatan ini sebagai apa nih kita nyebutnya? Kayak dukungan layanan begitu untuk sponsor? Kalau sponsor kami sejauh Tidak ini ya? belum ada ya Kak. Tapi kalau media partner itu ada, di mana kami contohnya itu ada ISEC dan juga mitra-mitra yang lain ya, Sisil. Ya. Jadi memang bekerja sama juga ya. Iya, Karena memang ini perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi begitu ya. benar Oke, nah ini kembali ke ilmu psikologi lagi, kita pengen tahu ya. Dari untuk mendeteksi diri sendiri nih. Kayaknya mental saya mulai sedikit tidak sehat nih. Bagaimana ya caranya? Ada nggak sih yang dari kalian teman-teman psikologi ini supaya ini bisa menjadi edukasi buat pendengar kita ya, untuk yang tahu mendeteksi diri sendiri aja untuk awalnya mengenai kesehatan mentalnya, ada nggak gitu? Caranya mungkin gitu. Caranya mungkin awal pasti kita ngerasa ya Kak, misalnya lagi stres atau apa, kita merasa demotivasi nih. Aduh kenapa ya aku nggak males ngelakuin sesuatu.
tugas suka ditunda-tunda, terus males ketemu orang lain, Oke. individualis gitu kan. Nah itu bisa kita mulai berpikir nih, refleksi diri, kira-kira apa ya yang terjadi sama diri aku. Nah kalau misalnya udah dapat benang merahnya nih, oh kayaknya ada kejadian ini yang bikin aku ngerasa kayak gini, yang bikin aku males melakukan sesuatu. Nah kalau misalnya kita butuh teman untuk mendengarkan, teman untuk bercerita, sehingga kita bisa lebih tenang untuk menghadapi masalah Oh itu. jadi harus ada teman dulu ya, atau tempat sharing dulu ya. Iya, karena agar kita nggak jadi denial ya, Iya. Silva. Nanti malah kayak gini, aku kayak gini nih pasti kayak gini gitu, maksudnya lebih ke gini kalau kami bahasanya jangan self diagnose. Oh gitu ya, jangan mendiagnosa Iya, sendiri ya. Benar. Terkecuali sudah datang ke psikiater, Iya, itu kan kita udah dapet ininya. udah dapat bayangannya di situ ya. Tapi kalau mengenai penyakit mental ini ada berapa jenis ya? Aduh, banyak Kak. ya. Yang paling awam sering didengar oleh masyarakat apa aja tuh? Kayak bipolar mungkin ya. Dia bipolar. Itu udah skizofrenia. peningkatannya udah paling tinggi belum? Belum. Bipolar belum ya. Belum yang Belum paling juga ya? akut banget, tapi sudah lumayan Mencoba tarafnya ke sana. agak Iya, berat. ya. Oke, ada apa aja tuh? Yang pertama penyakit mental, Skizofrenia. skizofrenia. Iya. Oke, ini istilah untuk apa nih, jenis penyakit mental seperti apa tuh? Kalau skizo ini dia itu susah membedakan Kak dunia nyata sama apa ya? Dia tuh kepalanya ini banyak sekali Waham ya. Iya, waham-waham. Jadi dia kayak kayak ada yang halusinasi ya. ngomong gitu kan. Dan kalau misalnya itu dia nggak bisa bedain dengan dunia nyatanya gitu. Nggak ada dinding pembatasnya lagi. Waduh, serem juga ya tuh ya. Jadi ini termasuk gangguan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir. Iya. Dan juga ini berdampak terhadap dia merasakan dan juga berperilaku seringkali melibatkan halusinasi Iya, gitu ya. Benar banget. Jadi ini butuh pendampingan khusus ya. Butuh. Butuh Kak. Kalau sudah apa nih kita nyebutnya? Kalau penyakit secara fisik itu mungkin lebih ke diagnosanya ya. Iya, Tapi diagnosa. kalau di psikologi ini kita nyebutnya apa tuh? Sama juga ya. sama. Jadi nggak ada beda ya. Iya. Jadi perlu ada pendampingan di sini ya. Iya, benar. Karena ini sudah ya, bagaimana kita bisa membayangkan kalau seseorang sudah berhalusinasi, takutnya nanti malah justru ini akan memperparah yang akhirnya Iya. gangguan jiwa juga ya. Amin-amin cabang bayi ini. Oke, kalau yang selanjutnya ada apa lagi tuh? Apa ya? Apa ya sih? Mumpung ada kalian anak-anak psikologi, kita banyak belajar di sini ya. Apa tuh? Nes? Apa tuh yang ingat? Apa ya? Mungkin Apa ada ya? depresi juga salah satunya juga. Depresi. Iya, Iya, bisa bisa. depresi. Depresi ini mungkin penyakit mental yang paling banyak Disebut. dirasakan Iya, ya oleh orang begitu, dan ini salah satu indikasinya apa tuh untuk depresi? Banyaknya pikiran, permasalahan atau apa? Sebenarnya kalau depresi itu mungkin lebih ke ini sih Kak, dia apa ya, dalam satu kondisi yang mungkin tadi ya mungkin kayak banyak pikiran atau kondisi yang buat dia sedih juga bisa ya. Pokoknya jadi kondisinya itu berlarut gitu Kak. Iya. Oke. Jadi terlalu berlarut kan jadi mempengaruhi Mentalnya ya? iya, mental dia. Akhirnya Kehidupan kan sehari-harinya juga ya. Kayak ada tekanan begitu tekanan, ya. tekanannya. Jadi jangan sampai kita membuat teman, keluarga dengan ucapan kita itu bisa bikin orang depresi juga kan. Benar. Benar banget. Jadi sikap kita harus perlu untuk kita lihat ya, ke orang, jangan sampai ini bisa berdampak yang luar biasa terhadap orangnya begitu. Nah ini kalau mengenai gangguan kecemasan ini bagaimana nih untuk di dunia psikologi, dari yang kalian tahu aja sih yang sudah dipelajari di kampus, ada nggak? Kecemasan ini kan merupakan ketakutan yang berlebihan yang terjadi terus menerus yang dapat menyebabkan seseorang menjadi panik gitu ya. Ini termasuk juga kesehatan mental juga nih yang perlu untuk ada pemahamannya juga di sini. Nah termasuk tadi ada skizofrenia. Skizofrenia. Oh, susah nyebutnya ini ya, dah mercek kalau singlenya. Jadi kayak ada gangguan bipolar juga, gangguan obsesif kompulsif, dan juga ada gangguan stres pasca trauma. Waduh. Dan juga ada gangguan makan juga ternyata menjadi salah satu gangguan psikologi juga ya, gangguan makan. Ini gangguan yang seperti apa nih yang kalian tahu tuh mengenai gangguan makan? Nah, kalau yang pernah Nisa baca ya Kak, nah ini juga di jurnal-jurnal itu
orang ini banyak yang namanya itu body dissatisfaction. Nah, jadi dia misal merasa bahwa tubuhnya ini gak Obesitas. sesuai dengan Oh, harapan sosial. Oh gitu ya. Ya, misal dia merasa dia tuh gemuk atau apa. Jadi dia malas untuk makan, Kak. Jadi dia kayak menolak kayak karena tubuh aku yang kayak gini, aku nggak mau dipandang sama dunia sosial kalau aku nih Gendut. buruk ya, gendut. Jadi nanti aku bakal ini ya nggak diterima ya sama masyarakat kalau Oke. misalnya tubuh aku kayak gini. Ya udah deh, aku nggak mau makan deh. Nanti aku tubuhnya jadi kayak gini, nanti aku tambah gendut lagi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya terdoktrin dengan pikiran sendiri Iya, ya. jadi dia terdoktrin. Ujung-ujungnya nggak mau makan sakit begitu ya. Jadi memang perlu pengendalian juga ya dengan apa yang kita pikirkan begitu. Betul Oke. banget. Nah kalau kembali dengan psikologi FAIR ini karya ilmiahnya ini ditentukan atau dibebaskan untuk peserta yang nanti akan membuat begitu. Oke, ya mau jawab? Silakan. Sil atau ini? Boleh, itu kami udah menyiapkan tema, Kak. Oh, ada Jadi temanya. ya udah ada temanya. Yang pertama itu kesehatan mental di era digital. Oh yang tadi ya. Kemudian ada peran psikologi dalam merancang adaptasi dan juga pertumbuhan diri di era digital gitu kan. Terus ada perspektif psikologi dalam membangun koneksi yang sehat di sosial media era digital juga gitu kan. Terus peran komunitas nih untuk membangun Dukungan sosial. Ya, membangun dukungan sosial di era digital juga, sama kita ada peran psikologi dalam membangun pengalaman online. Oke. Gitu. Jadi eratanya dengan digital semua ya di Iya, sini ya. Tapi kembali dari yang kalian pelajari juga nih, kita pengen tahu digitalisasi kan memang sudah sangat berdampingan sekali ya untuk saat ini dalam kehidupan kita. Nah, kembali supaya kita tidak menjadi salah satu korban juga dengan derasnya digitalisasi yang ada juga dampak negatifnya begitu ya mengenai kesehatan mental ini. Yang harus kita hindari apa aja tuh untuk terutama yang ada di handphone? Batasi penggunaan handphone sih, Kak. Iya. Itu aja ya. Sebenarnya sebenarnya Ya, karena batasi. kalau dari yang aku baca ini ada salah satu sebenarnya variabel baru gitu, Kak, di dunia psikologi. Namanya itu doom scrolling. Apa tuh doom Jadi scrolling? kayak dia itu terlalu berlebihan dalam main gadget, scroll media sosial gitu kan. Akhirnya tadi dia pengaruhnya ke emosinya. Jadi kan harusnya kita kayak ngapain kita harus sedih di hari itu gitu kan, maksudnya. Padahal misalnya suasananya bahagia, tapi karena dia terlalu asik scroll terus Tapi nggak ini ada sama nggak sih batasnya. kayak kita lagi nonton film mungkin? Kalau Beda ya. nonton film, Film kan dengan cerita yang Iya. sedih, cerita emosional. Kita ikutan juga terhanyut di situ. Ini konteksnya sama nggak? sebenarnya kalau konteksnya belum terlalu paham ya, Kak. Tapi kalau misalnya kita lihat di media sosial itu tadi, Kak, misalnya dia ada video sedih, dia sedih, ada video bahagia, dia bahagia. Itu. Jadi perubahan emosinya terlalu cepat. Nah itu yang kayak harus dihindari lah ibaratnya. Itu ya. Karena kan kita nggak bisa langsung dari sedih langsung ketawa-ketawa sedih lagi. Itu kan kayak kenapa nih gitu, harus dihindari lah ibaratnya. Oke. Nah, ini juga yang pengen saya sedikit tanya dengan kalian yang belajar juga ya, karena kita sama-sama belajar juga nih di sini. Pernah saya melihat ada temen nih, tiba-tiba kumat kamit sendiri, itu kenapa tuh indikasinya tuh? Apakah ini halusinasinya juga? Atau perlu ya, soalnya kenapa dengan adanya hal ini kita kan bisa tahu untuk solusi penanganannya seperti apa begitu. Mungkin pernah belajar juga di situ di kampus. Oke, kalau misalnya tadi tiba-tiba komat kamit ya, Kak. Nah, kita harus lihat dulu nih konteks keadaannya gimana dia komat kamit itu. Apakah lagi dengar musik Iya, gitu lagi ya? dengar musik atau dia lagi menghafal sesuatu nih ya. Karena kita nggak bisa langsung melabeli seseorang Itu nih ya. kayak kayak kok dia tiba-tiba komat kamit sendiri nih padahal nggak ada temennya. Mungkin pada saat itu dia lagi menghafal sesuatu Itu ya. atau lagi membaca sesuatu. Karena kami juga kemarin sempat belajar ya, Sil. Kalau misalnya kita tuh jangan cepat-cepat untuk menilai. Itu ya. Kita juga harus melihat dari segi budayanya juga, dari segi sosialnya juga. Nah, jadi banyak aspek yang harus kita lihat. Jadi Oke. bukan
dari sisi psikologisnya aja, tapi juga kita lihat dari sisi Lingkungan. lingkungannya, budayanya seperti apa, Oke. gitu. Jadi ketahui dulu faktornya, Iya. baru bisa kita menindaklanjuti Ya, yang lainnya ya. bisa. Jadi jangan langsung judge dengan perkataan yang kasar begitu ya. Iya. Nah terus kalau dari kalian tiba-tiba lagi bawa motor nih, ingat dengan satu pengalaman kita yang dulu lucu, spontan kita jadi ketawa sendiri juga nih. Ini sah-sah saja kah? Atau ada sedikit gangguan mental juga di situ? Bagaimana itu dari kacamata kalian sebagai mahasiswi di psikologi? Kayaknya Sah-sah sah-sah saja. saja. Iya, sah-sah Saja Karena ada sih. faktornya itu Karena tadi ya. iya, Ah, ada apa? penyebabnya. Potongan memori yang Ah, itu. muncul gitu kan. Hmm. Asal nggak ganggu aja sih kayaknya. Jadi itu masih dianggap normal ya. Iya, berarti mungkin berkesan banget ya peristiwa itu ya. Sampai keulang-ulang terus. Iya. Baik. Oke, dan nanti kita akan kembali lagi untuk Mance Bice dan juga Silva dan juga satu lagi siapa tadi Mance? Nisa. Nisa ya. Sebelum nanti kita lanjutkan obrolan kita mau ke beberapa informasi dulu yang mau lewat berikut ini. Mance Bice jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi
mengatasi kekhawatiran dan ketegangan, Bill mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya ke-8 yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, selamat pagi. Kami menyapa untuk Mance Bice yang menyaksikan tayangan YouTube kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Jadi kita masih bersama dengan Anissa dan juga Silva yang merupakan perwakilan dari Psikologi Fair 2025 ya. Di mana kita masih ngomongin soal Talks and Fun Challenge Psikologi Fair on Air 2025 pastinya ya. Oke, nah ini kita kembali dengan obrolan kita mengenai apa sih tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa-mahasiswi dalam penulisan karya ilmiah psikologi. Ada yang tahu nggak gitu? Tantangannya tuh apa tuh dalam penulisannya? Oke, mungkin tantangan yang pertama itu ya yang pengalaman pribadi juga dari segi untuk melihat idenya, Kak. Oh, idenya dulu. Karena kita kan dituntut untuk originalitas, kemudian unik ya, kreatif ya judulnya itu. Nah, itu yang mungkin agak susah nih, menjadi tantangan yang besar karena plagiarismenya juga nggak boleh tinggi karena tadi menuntut originalitas kan. Untuk di Psychology Fair ini itu hanya dibataskan 20% Kak untuk 20%. Plagiarismenya. Iya. Begitu, itu menjadi salah satu tantangannya juga ya, menentukan ide awal, gagasan awalnya. Tapi kalau buat Silva ada tantangan lain mungkin? Kalau mungkin ini ya, setelah kalau ide udah dapet, kita kan harus berdasar ke teori lagi Kak. Kembali ke teori lagi. Iya, mungkin mau nyari gimana nih harus sangkutannya ini, sangkut pautnya harus ini kan sistematis, harus sejalan linear gitu kan. Itu mungkin agak ini ya nyari teori-teorinya gitu. Kalau teori ada, observasi juga ke lapangan ada juga nggak gitu? Nggak ya? Nah, untuk Psychology Fair sendiri itu kita membebaskan ingin penelitian lapangan atau hanya ingin studi literatur ya, atau literatur review gitu kan. Tinggal bagaimana tadi yang disampaikan Silva itu semuanya bisa sistematis itu tadi sejalan gitu ya. Jadi pas begitu dengan apa yang ditulis. Oke. Nah, ini kalau tadi kan kita dengar ada The Power Positive Thinking. Itu kaitannya juga dengan mental health juga ya di situ ya. Ini tadi disampaikan bahwa sesimpel bahwa kita harus berpikir positif gitu. Kita dibolehkan untuk berimajinasi kreatif yang bisa dituangkan secara nantinya di visualitas. Nah, menurut kalian mengenai hal itu bagaimana tuh? Apakah itu menjadi salah satu kunci yang paling dasar sekali untuk supaya kesehatan mental kita tetap terjaga? Ya itu tadi, berpikir positif aja begitu.
Iya. Atau ada alasan lain nih, silakan. Oke, kalau menurut Nisa ya Kak, positive thinking itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Itu. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu tuh dari sudut pandang negatif, maka kebanyakan hal itu yang akan Timbul ya. timbul itu pasti Negatif juga. negatif juga. Jadi apapun yang terjadi, Ya. ya kita tuh harus selalu ya Positif. usahakan untuk berpikir secara positif. Oke. Misalnya ada kesulitan, ya anggap itu sebagai tantangan, jangan sebagai aduh aku merasakan Beban beban, ya. beban banget nih. Padahal justru beban itu yang nantinya akan yang menjadi Merusak sendiri. merusaknya Iya. gitu ya. Berpikir positif ini harus ditunjang dengan apa juga tuh? Lingkungan positif juga mungkin? Pastinya. Aha. Dukungan sosial itu juga hal Berdampak. terbesar, sangat berdampak. Karena kalau misalnya kita cuma sendiri, bayangkan misalnya ada hal-hal yang membuat kita tertekan, kemudian kita cuma menghadapinya sendiri, tidak ada teman untuk bercerita, tentunya tekanan yang dirasakan akan lebih besar. Berbeda dengan kalau kita ada teman untuk bercerita, ada Oke. teman untuk bertumpu ya, misalnya keluarga yang suportif juga, pasti akan berbeda cara dia untuk menghadapi masalah dengan orang-orang yang benar-benar sendiri. Jadi gitu. perlu ada pendamping juga. Pendamping bukan betul. arti suami istri bukan. Ya. Apalagi yang masih Gen Z. Maksudnya tuh seseorang yang Faktor bisa lingkungannya tempat kita mendukung. nyaman untuk Iya. bercerita gitu ya. Tapi kalau kalian ada nggak gitu? Siapa yang biasanya dijadikan tempat apa nih sharing curhat gitu ya kali? Silpa biasanya siapa tuh? kalau aku ke temen sih Kak lebih nyaman. Lebih ke teman. Kenapa tuh alasannya? Takutnya teman nanti ketika selek, oh keluarga lo videonya kasih ya. Aduh, enggak sih Kak. Oh dado. Enggak juga. Kawan aku yang cek itu tuh. Kayak apa tuh Silva alasannya? Kalau aku apa ya? Karena mungkin gap kita tuh kan temen itu kan sama ya Kak umurnya. Ini uangnya bukan? Iya, iya. Itu ya. Maksudnya kalau ke orang tua kadang kita tuh suka lihat Canggung ya. Iya, canggung. Apalagi ke ayah biasanya tuh. Anak cewek ke ayah tuh agak gimana gitu kan. Apalagi kayak beda juga kan Kak generasinya gitu kan. Yang kita alami sekarang itu Beda ya tadi kasusnya era dengan digital mereka itu ya. kan kita lebih wah dar gitu. Mungkin kalau mereka kan ya tantangannya lain lagi. Jadi kadang persepsinya suka beda. Beda gitu. Jadi kayak aduh cerita ini kok dapetnya yang kayak gini. Jadi Karena, masih menyaman ke temen gitu. modernisasi itu juga akan mempengaruhi pola pikir juga ya. Iya benar. Jadi pemilihannya ke teman gitu. Tapi kalau Anissa siapa tuh? Sebenarnya lihat dari apa yang dihadapi dulu sih Kak. Kalau Oke. misalnya masih ringan itu ceritanya ke teman. Oke. Kalau misalnya Nisa merasa itu hal yang butuh pandangan dari orang yang lebih tua, Nisa biasanya cerita ke keluarga, terutama ke kakak atau ayah Nisa. Oh, jadi belum orang tua belum juga ya? Kalau misalnya udah kayak Takutnya belum belajar itu kena sembur duluan gitu. enggak juga sih. Iya juga ya. Jadi memang ada stepnya ya kalau Nisa ya. Iya. Untuk yang masalah ringan begitu bisa ke teman. Tapi kalau memang benar-benar udah menguras pikiran, bisa ke saudara kandung begitu ya, bisa Iya. kakak, bisa juga mbak ya gitu ya. Tapi kalau dari kalian lagi nih Gen Z, permasalahannya paling berat itu lebih kemana tuh? Mengenai percintaan kah? Atau mengenai beban di kampus kah? Atau apa nih? Aduh, kalau Dari Nisa deh. pemikiran kalian Kalau masing-masing Nisa nih, deh. dari kehidupan kalian begitu. Oke, Nisa izin jawab. Kalau misalnya Nisa sih lebih ke beban akademik sih Kak. Akademik ya di situ ya. Karena Soalnya- memang tugasnya masih mahasiswi. Tugasnya banyak banget. Terus tuh juga tekanan dari organisasi, dari lingkungan, terus dari diri sendiri juga kan pasti punya target-target tertentu itulah yang akan menjadikan sedikit menjadi beban gitu ya. Oke. Tapi kalau dari Silva apa? Sama sih Kak, kurang Akademisi lebih. juga ya? Karena kan kayak kalau percintaan terlalu dini kayaknya ya. Karena belum selesai. Iya, semester tiga masih nih. harus digencar prestasi dulu. Banyak yang Iya, dikejar dulu ya. Benar. Banggakan orang tua dulu ya. Oke. Jadi memang permasalahan seseorang itu pasti berbeda-beda ya. Beda, pasti. Berat ringannya juga berbeda. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita untuk mencari solusi permasalahan itu sehingga ada jalan keluar. Betul. Dan mungkin nggak sih kalau ada masalah tuh jangan dipendam sendiri.
minimal itu tadi ada tempat ada kita teman untuk menyampaikan begitu ya. Iya. Karena akan terasa lebih plong begitu ya ketika kita bercerita ke orang yang tepat, tapi daripada kita memendam sendiri begitu ya. Iya. Kalau kalian tipikal apa tuh? Kalau ada masalah tuh sharing atau mendem aja gitu? kalau aku sharing sih, Sharing Kak, ya. ya. Siapa tahu ada solusinya. Ya nggak ada solusi juga, yang penting sharing dulu lah. Jadi plong dulu ya. Oke, baik. Nah, untuk di psikologi fair ini persyaratannya apa aja tuh? Tadi PTS, PTN boleh ikutan. Kalau mengenai semesternya ada batasan nggak tuh? Kalau semester sendiri nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Yang penting PTN PTS yang Aktif. Iya, satu instansi yang sama, nggak boleh berbeda. Oh, gitu. Misalnya Nisa, Unsri, Silva, kampus lain itu nggak boleh. Jadi harus satu instansi. Oh gitu ya. Tapi dia boleh jurusannya beda, boleh. Iya, boleh. Jurusannya beda. apa? Asal satu Asal satu. alma mater ya. Iya, Benar. satu alma mater. Oke, ada lagi syaratnya? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada sih, Kak. Paling ini melengkapi Berkas ya? berkas. Apa ya. aja tuh berkasnya tuh? Kalau berkasnya sendiri pasti ada surat untuk originalitas ya, kemudian pendaftarannya ya, surat pendaftarannya dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman. Surat pendaftaran itu mungkin formulir ya? Iya, formulir pendaftarannya. Nanti tuh bakal dikoordinasikan ya di dalam satu dokumen saja begitu. Nanti ketua yang bakal mengirimkan ya sih. Oke, ketua. ini ada registrasi nggak, uang registrasi begitu? Oh, alhamdulillah gratis. Enggak ya, Gratis. gratis ya. Jadi jangan khawatir Iya. nih. ya jangan lupa untuk daftar ya pokoknya, kan udah karena gratis nih. Ini kesempatan untuk mengetahui bagaimana sejauh penulisan karya ilmiah kita ya melalui ajang psikologi fair ini tadi ya. Oke, baik Anissa dan juga Silva, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, mungkin Baik. masing-masing ada yang pengen disampaikan, baik itu terkait dengan psikologi fair atau mengenai mental health juga boleh. Silakan, dari siapa dulu tuh? Dari Silva juga ya, silakan. Apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Apa? Kalau aku mungkin jangan ini ya, apa? Jangan banyak jajan Iya, gitu. jangan banyak jajan. Hidup itu nggak perlu dibawa susah. Itu ya. Iya. Enjoy aja. aja. Tapi jangan terlalu enjoy. Jangan terlalu enjoy. Ada batasannya. Tapi yang namanya pusing itu ada. Tapi jangan sampai pusing. Itu. Iya. Terus apa ya, Kak? Banyak Gen Z sekarang itu suka berlarut-larut lah ibaratnya. Itu aku kadang ngelihatnya kayak kenapa ya harus berlarut-larut gitu. Coba untuk cari solusinya. Kalau kalian nggak bisa sendiri, coba cari temen atau ke keluarga gitu sih. Ada teman sharing ya Iya. minimal ya. Pikiran positif tadi harus utama. Oke, baik. Kalau dari Anissa tambahannya apa tuh? Oke, mungkin sama ya, kayak harus semangat, selalu berpikiran positif, kendalikanlah yang bisa kamu kendalikan. Jangan merasa bahwa kamu ketinggalan, pelan-pelan saja, Ya. tapi pasti kamu sampai akhir. Sama satu lagi, silakan daftar ya. Mumpung Betul. masih tanggal Kan 10 ya, sampai Iya, tanggal 10 10. Oktober. Oke, Udah jadi ini gratis. tanggal 5 tersisa 5 hari lagi. Benar. Untuk Iya. pendaftarannya bagaimana tuh? Melalui website kah atau bagaimana? Boleh dicek di akun Instagramnya @siver_unsri. Di situ udah ada poster, Update-annya ya? ada posternya, udah ada link registrasinya, udah ada, booklet ada. Oke, baik. Semuanya udah lengkap di situ ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi waktunya Anissa dan juga Silva ya. Dengan obrolan tadi, mudah-mudahan kegiatannya nanti sukses. Amin. Dan juga untuk yang ikut kompetisinya tadi, siapapun yang menang, setidaknya sudah bisa menampilkan karyanya, itu udah luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Jadi jangan lihat menang kalahnya, tapi bagaimana kita usaha untuk ikutan dalam kegiatan ini tadi ya. Oke, karena waktu sudah habis kita harus berpisah. Terima kasih juga untuk Mance Bice yang sudah menyimak obrolan kami sejak tadi di jam 9 pagi kurang lebihnya ya. Dan kami bertiga nak pamit. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hatiku